Oke, selamat datang kembali lagi di channel Dunia Keris. Tentunya sekarang dalam program Tukar Kauruh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting ya dalam dunia perkerisan, dunia pertosan ajian, di mana kita akan membahas sesuatu yang berkaitan dengan ricikan keris. Ricikan keris atau biasanya adalah bagian-bagian pada bilah keris. Dari setiap bagian-bagiannya itu memiliki namanya masing-masing. Mungkin dari bawah, dari pesi, dari gonjo, dari bilah, setiap itu memiliki ricikannya. Tetapi biasanya kalau yang menentukan dapur, yang menentukan termasuk ke dalam golongan dapur apa sih keris ini, itu adalah ricikan yang ada di daerah bilah kerisnya, mulai dari bawah sorsorannya, atau biasanya ada yang menyebut gonjo itu masuk sorsoran juga ya, sorsorannya sampai ke atas ujung bilahnya. Makanya pesinya biasanya tidak mempengaruhi jenis dapur. Baik, kita langsung mulai saja. Kita akan mengenal satu persatu dari ricikan keris. Secara garis besar akan dibagi menjadi 3 bagian. Kita anggap 3 aja ya. Yang pertama kita bahas besi, terus ada gonjo, terus ada bilah keris. Mulai dari besi. Jadi besi ini adalah bagian pangkal bilah, yang dimana nanti besi ini akan menjadi tumpuan bilah keris yang menyangkut kepada dedernya gitu. Jadi besi ini buat memasangkan deder keris atau hulu keris seperti itu. Umumnya besi itu memiliki ukuran yang ya tidak terlalu panjang juga. Biasanya sekitar 9 atau 8 cm atau 7 cm seperti itu. 7, 8, 9 sekitar segitulah, atau 5 cm. Kalau 9 cm biasanya itu sudah termasuk panjang ya. Biasanya itu masuk ke dalam pesi-pesi kayak di keris-keris yang besar gitu. Kalau yang keris sederhana yang secukupnya, yang sedang, biasanya sekitar 5 sampai 7 cm. Dimana nanti pesi ini juga memiliki beberapa model bentuk. Mulai dari ada yang bulat, yang kayak tabung dia sampai ke bawah. Terus ada yang bentuknya seperti agak pipih, di bawahnya agak kayak bentuk mengotak gitu pesinya. Itu juga ada. Ada yang bentuknya juga seperti kayak belakang jarum jahit, dimana di situ tuh ada lubangnya gitu. Terus yang terakhir itu ada bentuk pesi yang seperti melintir, kayak dipelintir seperti itu. Mungkin seperti itu saja, karena memang pesi ini tidak mempengaruhi segi jenis dapur seperti itu. Lalu kita masuk ke gonjo. Nah, kalau gonjo kan ini kita sudah sempat membahas videonya secara lengkap. Mungkin saudara-saudara bisa menontonnya di video sebelumnya seperti itu. Kita langsung saja masuk ke bagian bilahnya. Nah, ini di bilah ini banyak sekali yang akan mempengaruhi jenis dapur keris. Kita bagi juga nih bilah menjadi beberapa bagian ya, mulai dari bawah sorsoran, bagian awak-awakan yang agak tengah, terus sama di pucukan. Kita masuk di sorsorannya, di mana sorsoran ini tuh diambil dari bahasa Jawa. Bahasa Jawa dari kata ngisor gitu. Jadi sorsoran tuh bagian bawah gitu, ngisoran. Nah, di bagian sorsoran inilah tempat yang tadi dibilang paling banyak kan ricikannya. Oke, kita satu persatu ya, misalnya dari belakang saja dulu. Di bagian belakang sorsoran itu ada yang namanya ronda nunut. Ada juga yang disebut dengan gerendengan. Nah, gerendengan ini maksudnya kan di bagian gonjo ya. Kalau ke atas itu ada ronda nunut yang kayak gerendengan.
tapi di bagian sorsoran. Nah ini ada lagi namanya wadidang. Nah, wadidang itu adalah bagian landai belakangnya, seperti itu. Oke, ronda nunut, wadidang. Terus ada juga, kita agak maju ke depan, itu ada yang disebut dengan sogokan. Nah sogokan ini biasanya di keris itu ada sogokan depan dan sogokan belakang. Dimana kalau misalkan dalam satu bilah keris memiliki dua sogokan, itu sering disebut dengan keris yang memiliki sogokan rangkap. Jadi kalau ada dua sogokannya itu biasa disebut dengan sogokan rangkap. Jadi memang satu paket gitu. Tapi ada yang cuman sogokan depan saja atau sogokan belakang saja. Seperti itu. Lihat di sogokan. Nah sogokan tadi kan ada depan dan belakang. Kalau nyampe ke atas, ada titik pertemuan sogokannya biasanya di bagian ujungnya. Itu biasa disebut dengan puyuhan. Terus agak maju ke depan lagi, itu ada yang disebut dengan pejetan. Ya sesuai namanya, bentuknya memang hampir seperti kayak apa ya namanya, kayak pas buat pejetan jempol gitu. Jadi di bagian depan agak sebelum ke gandiknya itu ada lubang kayak bekas ditekan gitu. Ya, itu disebut dengan pejetan. Ini seperti inilah gambarnya, kurang lebih pejetan bagian ini. Di atasnya pejetan, nah itu nanti agak ke atas itu biasanya ada kayak lengkungan sedikit, kayak ada guratan sedikit yang biasa disebut dengan tikel alis. Itu di atas sogokannya. Biasanya di di sekitar lengkungan masuk ke wadidang gitu. Itu ada yang disebut dengan tikel alis. Paling depan tuh ada namanya gandhi. Nah di gandhi ini juga ada beberapa bentuk ya. Yang pertama ada gandhi lugas, yang dimana gandhi lugas ini adalah gandhi yang ya lugas saja, nggak ada ornamen atau nggak ada ukiran seperti itu. Terus ada namanya gandhi ukir. Nah dimana gandhi ukir nanti ini dia akan memiliki beberapa ricikan lagi di dalam gandhi ukirnya ini. Sebelum masuk ke gandhi ukir, ada juga yang disebut dengan ganan. Nah, gandhi yang berbentuk hewan atau dewa atau makhluk-makhluk gitulah. Nah, tadi yang gandhi ukir. Gandhi ukir itu memiliki beberapa ricikan di dalamnya. Yang paling atas itu ada namanya sekar kacang. Sekar kacang yang dimana biasanya sekar kacang itu akan di saya ngomongnya kalau sekar kacang tuh kayak hidung gitu ya. Kayak hidung gitu. Sekar kacangnya itu nanti ada semacam kayak ornamen lagi di atasnya itu yang sering disebut dengan jenggotan. Di bawahnya sekar kacang itu ada namanya jalen. Nah jalen ini biasanya ada satu, ada dua gitu di dalam ricikan keris. Terus sama bentuknya hampir sama kayak jalen, tapi dia di bagian paling agak ke bawah itu disebut dengan lambe gajah. Nah kalau kita lihat kan mulut gajah kan kayak gitu ya, bentuknya kayak apa ya, lancip gitu kan ke depan. Nah itu kan bentuknya hampir kayak seperti lambe gajah, seperti itu. Sama lambe gajah juga ada yang satu, ada yang dua gitu. Naik dikit dari sorsorannya yaitu awak keris, jadi kayak bila juga. Nah secara umumnya kan keris dibagi menjadi dua bentuk ya, ada eluk sama lurus. Nah eluk dengan lurus ini juga nanti akan mempengaruhi juga dapurnya. Nah dimana eluk ini yang pasti eluknya itu hanya ada berjumlah ganjil, nggak mungkin ada yang genap. Tiba-tiba ada eluk jumlahnya 2 atau 4 itu dipertanyakan nanti masuk apa ini, keris jenis apa gitu, karena belum pernah ada. Secara pakemnya tuh ya adanya bentuknya ganjil jumlahnya dari 1, 3, 5, 7, 9, 13, 11 atau ya seterusnya lah, tetapi tetap ganjil. Masih agak dibentuk sorsoran bagian atas ya. Itu ada yang disebut dengan, nah saya nggak begitu ngerti juga ini udah masuk bagian awak atau masih termasuk sorsoran. Tapi kalau saya melihat itu bentuknya posisinya ini itu harusnya sudah masuk ke bagian awak keris, yang dimana itu disebut dengan pudak sategal. Nah dia ada seperti bentuk seperti hampir kayak kelopak bunga gitu, biasanya depan belakang gitu. Ada disebut namanya pudak sategal.
Terus ada yang disebut dengan gusen, lis-lisan. Terus ada yang namanya kruwingan, ada yang disebut dengan ada-ada juga. Terus ada yang disebut dengan ucu-ucu atau apa sih? Kayak sisi. Kalau misalkan di lu itu kan, kan ada yang cembung, ada yang cekung kan, ada yang masuk, ada yang keluar. Kalau siap lu. Nah itu ucu-ucu itu yang bagian keluarnya gitu, kayak lengkung keluarnya. Sedangkan yang ke dalam itu yang cekungnya itu disebut dengan lengkeh gitu. Nah kita masuk ke bagian ujung keris. Nah kita sudah masuk di bagian ujung keris. Nah ujung keris ini sebenarnya dibagi ya sama lah, semua ujung keris bentuknya yang paling ujung gitu, ujungan. Cuman yang akan dibahas di sini adalah beberapa jenis ujung keris. Nah yang saya baca itu ada 4 jenis pucuan. Nah, pucuan ini ada beberapa jenisnya juga. Yang dimana pertama itu ada ngabah kopong. Nah, ngabah kopong ini kayak bentuk segitiga, jadi kayak garis seret gitu, teges. Terus ada yang disebut dengan nama pucuan buntutuma, kayak ekor dari serangga gitu. Ada yang disebut dengan pucuan ngudup gambir. Dia lebih kayak melengkung gitu ya, tetap lancip juga ujungnya. Cuman kalau yang pertama tadi dia segitiga, yang ini agak lengkungan. Terus yang terakhir ada nyujen. Nah nyujen ini lancip ujungnya, memang lancip gitu, serut kerucut. Ya itulah beberapa bentuk ya. Ya mungkin baru segitu yang saya ketahui, yang saya pelajari. Mungkin masih banyak lagi, bisa tulis juga di kolom komentar. Terima kasih juga yang sudah nonton sampai detik ini. Yang tentunya ricikan-ricikan tadi ini nanti akan menentukan masuk ke dapur apa sih sebuah keris ini, masuk dapur apa sih sebuah keris ini, seperti itu. Oke, mohon maaf jika ada salah kata, ada yang kurang. Saya mohon maaf, saya pamit undur diri. Sampai jumpa di episode Tukar Kauruh berikutnya. Jangan lupa like, share, subscribe. Terus tulis juga di kolom komentar mau bahas apa selanjutnya, boleh. Nanti kita akan cari, saya akan pelajari juga. Atau mungkin penonton ada rekomendasi, oh mas belajar ini nih, bagus nih buat saya gitu misalkan. Terima kasih banget kalau ada yang mau komentar seperti itu. Sekian, saya ucapkan sampai jumpa dan salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu.